Saudara, kami sampaikan informasi terbaru hari ini. Bersama kami, TV Deteksi News melaporkan. Pemirsa, sepinya transaksi di Pasar Kota Batu Raja membuat omset para pengusaha dan pedagang terjun bebas. Omset para pedagang jatuh hingga 80%, bahkan ada yang jatuh hingga 90%. Hari ini, tim TV Deteksi News mencoba menggali dan bertemu langsung dengan para pengusaha dan pedagang yang ada di Kota Batu Raja. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di Kabupaten Oku, yaitu di Kota Batu Raja. Kota Batu Raja adalah ibu kota Kabupaten Oku, salah satu kabupaten tertua di Sumatera Selatan. Yang mana saat ini di Kabupaten Oku cukup pesat pembangunan, geliat pembangunannya, kehidupan ekonomi masyarakatnya, dan jalan kepada pemerintah cukup baik. Legislatif dan eksekutif maupun yudikatif berjalan dengan baik. Tapi pada saat ini, di masa-masa ini, yaitu di masa kemarau ini, sangat berpengaruh ekonomi masyarakat. Baik itu pertanian, perkebunan, nelayan, terutama pangsa pasar-pasar dikarenakan ekonomi lagi sulit. Ikuti kami Deteksi TV, kami coba akan berkeliling Kota Batu Raja memantau situasi perekonomian yang ada di Kabupaten Oku. Ikuti kami, Raden Muhammad Ayu, Deteksi TV, selamat siang. Ini kami awali dari suatu bengkel. Ini satu bengkel yang cukup terkenal, bengkel Kodamas Makmur. Ya, kita coba bertanya-tanya sama pemilik ini, siapa tahu bengkel ini ada semacam informasi dan masukan lainnya. Ikuti kami. Yang ada di jantung Kota Batu Raja. Kita akan bertanya bagaimana situasi ekonomi yang ada di Kabupaten Oku ini. Kita lihat dari tadi sepertinya bengkel ini boleh dikatakan sepi. Padahal hari-hari biasanya bengkel ini cukup terkenal dan banyak kendaraan-kendaraan mewah yang datang ke sini untuk servis ataupun untuk lain-lainnya. Tapi situasi saat ini sepertinya sepi sekali. Kita coba tanya kepada pemiliknya. Oke, ikuti kami. TV sekalian, kita coba bincang-bincang sama owner daripada bengkel yang cukup terkenal di Kabupaten Oku ini. Kita coba kita cari siapa pemiliknya, oke? Selamat siang, Koko kita. Iya. Ayo. Ya, pemirsa TV sekalian, inilah Koko Akun, ya, yang cukup dikenal di Kota Batu Raja. Pemilik ataupun owner daripada bengkel ini kita bincang-bincang. Sepertinya bengkel ini sepi sekali, ya, tidak seperti hari-hari biasanya. Apa kendalanya? Ya, perekonomian sekarang. Perekonomian, kembali lagi masalah perekonomian itu. Ya. Seluruh kamu lihat jalan-jalan itu Sepi betul, ya. Jadi dari pagi kita lihat memang sepertinya bengkel seperti ini, ya. Dikarenakan ekonomi masyarakat memang lagi boleh dikatakan ada semacam menjerit lah seperti itu. Kalau boleh tahu hari ini, kalau hari-hari biasa seperti hari ini omset yang masuk itu berapa? ini baru paling belum ada 30%. Belum ada 30%, waktu sudah menunjukkan pukul 12 ya, sudah setengah hari. Itu memang betul-betul ekonomi lagi sulit sepertinya. Itu. Nah, kalau kita bertanya tentang dunia politik sedikit, ada pengaruhnya ini? Ya, untuk sementara belum ada pengaruh. Belum ada sejujurnya. Belum tahu yang mana presiden yang daftar, belum tahu. Belum tahu, tapi ekonomi sudah seperti ini. Itu dari faktor alam juga bisa. Faktor alam juga bisa. Karena kan musim kemarau panjang sekali. Iya. Sedangkan kita sini Batu Raja ini, terutama Kota Batu Raja menghadapkan dari petani karet. Iya. Dari karet, dari kopi, kelapa sawit. Iya. Sementara musim kemarau, hasil tani berkurang. Ko Akun, apa kiat-kiat menghadapi situasi seperti sekarang ini? Ya, kiat-kiat sekarang ini kita nggak berani lagi intervensi lagi. Usaha yang ada aja kita pertahankan. Jadi pertahanan yang ada ya. Iya, mungkin belanja sedikit berkurang sekarang ini. Pasti. Belanja pasti tidak banyak. Ada pesan-pesan untuk penyelenggara negara Republik Indonesia ini agar ekonomi stabil lagi? Ya, mudah-mudahan yang akan datang kita lebih diperhatikan lagi lah. Pajak-pajak itu Pajak-pajak itu ya.
jangan terlalu dikejar-kejar lah. Dikejar-kejar. Jadi silakan kasih kebebasan pelaku-pelaku usaha ini sehingga bisa beraktivitas. Betul. Kalau aktivitasnya baik, tentu pajak akan mengalir dengan begitu saja. Kalau untuk sekarang ini jangan dulu lah. Iya. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama pelaku usaha yang ada di Kabupaten Oku ini. Tokoh kita, tokoh akun yang cukup terkenal. Beliau ini satu-satunya warga keturunan Ceres yang mengikuti Lemhanas ya tempoh hari. Itu saja Deteksi TV. Selamat siang. Sangat Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah situasi jantung Kota Batu Raja. Seperti lenggang sepi di mana-mana, lalu lintas mobil biasanya berbaris. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau tadi kita bincang-bincang sama pengusaha salah satu bengkel yang terbesar di Kabupaten Oku. Tapi pada saat ini kita coba-coba melihat dan bertanya, yaitu salah satu toko emas yang cukup dikenal di Kabupaten Oku ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, yaitu toko emas Sinar Ogan. Nah ini, itu. Tapi sepertinya toko emas ini ikut berpengaruh juga sepi. Oke, ikuti kami. Selamat siang Om. Selamat siang. Kok santai Om? Santai ya? Iya, biasanya kan kami pembeli di sini. Iya. Mas berapa harga sekarang? 57. 5.700.000 per suku ya. Per suku. Kalau di sini suku. Om, dari pagi tadi kami perhatikan toko kita ini sepi. Nah, nggak sepi. Ya, biasanya ramai. Ayah. Kalau boleh tahu hari ini ada transaksi nggak? Ada. Ada transaksi, masih ada Om. Masih Tapi enggak se-ini ya. Itu. Kalau boleh cerita omset, omset itu dalam per hari di saat ini berapa persen Om? Ada penurunan, ada peningkatan seperti apa? Penurunan ya, drastis penurunannya ya, itu. Padahal emas kan stabil harganya kan, sementara pembelinya yang susah. Kalau penjual banyak nggak? Banyak penjual. Banyak penjual saat ini. Oke, Deteksi TV sekalian, kalau yang beli kurang, tapi yang jual banyak, berarti ekonomi ini betul-betul lagi sulit. Padahal di sini di toko emas ini biasanya setiap hari baik perempuan, tua, muda, termasuk bapak-bapak kami di sini dikarenakan toko emas ini cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Oku sekitarnya. Sinar Ogan, toko emas cukup terkenal. Namun pada hari ini kelihatan seperti ini nih. Satu pun tidak ada pembeli, satu pun tidak ada pengunjung. Kalaupun ada pun 1-2. Dikarenakan ekonomi betul-betul itu tadi yang kita ketahui, kemarau panjang, pertanian kita tidak jalan, perkebunan tidak jalan, sehingga ekonomi masyarakat sangat sulit. Itu saja, ikuti kami di Deteksi TV Belanja. Selamat siang. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita sampai saatnya di toko jam. Toko jam Omega. Toko jam ini cukup terkenal di Kabupaten Oku. Toko jam yang paling lama di Kabupaten Oku, di Kota Batu Raja. Kita coba, kita tanya. Kalau tadi kita sudah satu bengkel, kita tanya toko emas. Sekarang kita tanya toko arloji. Siapa ownernya? Ikuti kami di TV. Halo Om. Halo. Wah, ini Om yang kita yang ganteng ini Om. Om, kok sepi Om? Sepi lah dari ekonomi Pak. Perekonomiannya lagi turun. Lagi turun ya? Iya, sepanjang jalan Kota Batu Raja ini sepertinya enak jalan, nggak macet ya. Tapi kita lihat toko-toko seperti tadi kami sudah ke toko emas Sinar Ogan, sudah ke bengkel yang cukup terkenal, bengkel Kuakun, Roda Emas. Satu pun nggak ada kendaraan yang masuk di sana. Nah hari ini kita ke toko jam nih, sama juga sepertinya nih, nggak ada pengunjung. Om, sudah berapa lama situasi seperti ini? Sudah berapa tahun lah. Itu beberapa terakhir ini ya. Tapi kalau bulan-bulan ini pengaruh kemarau ini cukup berpengaruh. Kalau boleh tahu hari ini sudah ada pembeli. Ganti baterai paling Pak. Ganti baterai, hanya ganti baterai. Nggak ada satupun jam yang dibeli. Itu. Tapi kalau di toko emas tadi banyak yang jual. Tapi kalau sini nggak mungkin jual kan. Inilah situasi Kota Batu Raja. Tentu berimbas dari perekonomian. Ditambah lagi kemarau yang cukup panjang sehingga yang tadinya diharapkan hasil pertanian baik dari karet, kelapa sawit dan yang lain-lainnya ternyata berimbas ke ekonomi. Itu siapa namanya Om? Hanson. Om Hanson. Om, ini kan sudah lama Om sudah cukup terkenal toko emas kita ini, toko jam kita ini kan.
tapi situasinya ya seperti ini. Oke, kalau begitu, Om, apa harapan ke depan? Kalau bisa ya lebih maju lah. Lebih maju. Perekonomiannya jadi bisa mendukung untuk pendapatan. Itu pemirsa dan TV sekalian, harapan daripada tokoh kita yang ganteng ini, mudah-mudahan ke depan Indonesia makin baik. Tentu di Kota Batu Raja ini semakin baik. Ikuti kami di Teksi TV sama siang. Halo. Nah, ini salah satu toko elektronik yang ada di Kota Batu Raja, yaitu toko Mido. Ya. Dari tadi kita lihat aktivitasnya cukup baik, tidak seperti yang lain. Kalau yang lain tempatnya sepi, tapi di sini masih ada 1-2 pembeli. Om, kita tanya. Om, selamat siang Om, ganggu sedikit Om. Siang. Ya, boleh Om dipegang Om ini Om, biar ganteng Om. Om, dari tadi kita lihat toko Mido ini cukup ramai Om. Iya, dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Tadi kami ke bengkel, satu pun nggak ada kendaraan yang masuk. Kami tunggu sampai 2 jam, satu pun kendaraan nggak masuk. Tapi kami ke toko emas yang cukup dikenal yaitu toko emas Sinar Organ. Satu pun tidak ada yang transaksi transaksi beli, cuma ada transaksi jual. Nah, dari tadi kami lihatin di sini ada 1, 2, 1 jual. Apa benar Om? Bergoyor Pak. Kebetulan Pak. Ya, kebetulan nih. Imbas ekonomi sekarang ini bagaimana Om? Agak sedikit menurun dikit Kak dibandingkan bulan-bulan lalu. Iya, dengan bulan-bulan lalu ya. Nah, sekarang ini yang biasa dibeli oleh pedagang oleh dari pembeli ini, konsumen ini dalam bentuk apa aja yang dibeli ini? Kulkas, TV, kulkas masih. Parabola masih. Oh, parabola masih. Ya. Om, siapa Om namanya Om? Aan, Mbak. Aan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketemu sama ownernya langsung yaitu Toko Mido, Miss Aan. Jadi beliau mengatakan walaupun banyak yang kurang tapi masih ada 1-2 dan juga transaksi hari ini masih jam. Om, transaksi hari ini sudah berapa Om? Lumayan Om. Lumayan juga banyak. Iya. 50% ada? Sampai 50% ada. Sampai 50%. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 ya. Sudah ada 50%. Tapi alhamdulillah berarti untuk hal-hal yang seperti ini masih jalan ekonomi. Oke, Deteksi TV, ke depan silakan apa yang diharapkan kepada pemerintah ini? Oh, supaya harga-harganya jangan terlalu mahal sehingga konsumen bisa membeli. Daya beli konsumennya masuk. Iya. Oke, itu aja pemirsa dan CSP kalian yang diharapkan oleh owner toko Mido yang ada di Kabupaten Oku, jantung Kota Batu Raja ini, yaitu toko elektronik. Ikuti kami di CSP selanjutnya. Selamat siang. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, di mana saja berada bisa melihat kami ini. Saat ini kita beralih di salah satu toko kue yang ada di Kota Batu Raja, yaitu Toko Gandasari. Ya, toko kue ini cukup dikenal oleh masyarakat dikarenakan sajian kue-kuenya cukup baik. Kita coba, kita lihat biasanya ini berjubel kami, tapi situasi sepi saat ini. Kita tanya pemiliknya. Oke, ikuti kami. Oke, baiklah pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di toko makanan, toko kue, yaitu Toko Gandasari. Dari depan tadi kita lihat situasi ini sepi, biasanya ramai pengunjung. Kita tanya kepada pemiliknya. Selamat siang, Om. Ya, selamat siang. Nah, kita bincang-bincang. Ya. Om, siapa Om namanya Om? Peter. Om Peter. Jadi Darmawan. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami langsung ketemu sama owner pemilik Toko Gandasari, yaitu Pak Darmawan. Iya. Pak, kita tanya Pak, biasanya kan kami ini, tapi kelihatan tadi kondisi pasar ini rata-rata ini sekarang. Iya. Kalau boleh tahu hari ini pengunjungnya bagaimana situasi pengunjungnya? Merasa sekitar 40% lah. 40% pengunjung menghilang. Iya ya, itu. 40% pengunjung menghilang dikarenakan situasi dan kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Iya. Baik, pemirsa sekalian, kita berbicara tentang kurangnya pengunjung ataupun pembeli dikarenakan ekonomi lagi sulit. Ya. Apa harapan kita ke depan? Ya, semoga ada peningkatan ya untuk yang ke depannya. Ada peningkatan untuk ke depan ini ya. Nah, seperti kue-kue ini
kalau boleh dikatakan tidak terjual, tentu ada expire. Ini kita bisa pulangin. Dipulangi ya. Mungkin ada yang tidak terpakai lagi. Ya konsinyasi. Ya, dikarenakan expire ya. Ya. Gitu. Baik pemirsa sekalian, sungguh toko Gandasari ini betul-betul biasanya toko yang cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Oku dan sekitarnya untuk kebutuhan akan kue dan bermacam-macam. Tapi situasi seperti ini kita lihat sendiri dikarenakan 1-2 paling ada pengunjung, itu pun cuma melihat dan tanya-tanya. Kalaupun ada yang beli, itu pun hanya membeli ada kadang-kadang. Itu saja situasi ekonomi saat ini yang ada di Kabupaten Oku. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Selamat siang. Ya. Pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih mengikuti kami saat ini, kami berada di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Batu Raja, yaitu Pasar Impres. Biasanya di sini ramai masyarakat dari segala penjuru. Ada 13 kecamatan Kabupaten Oku yang dipusatkan di sini untuk berbelanja, mencari pakaian, busana dan macam-macam. Tapi kita lihat sepertinya saat ini bebas lalu lalang dan situasi memang sangat sepi. Kita coba masuk ke dalam, kita tanya kepada pedagang-pedagang yang ada di sini. Ikuti kami tim Deteksi TV. Selamat siang. Baik pemirsa Deteksi TV saja, kami saat ini berada di toko Impres Kabupaten Oku. Dari awal kita katakan, mengapa biasanya di tempat ini banyak masyarakat Kabupaten Oku berbelanja di sini, ya. Tapi saat ini kita lihat sepi, dikarenakan tentu berimbas daripada perekonomian. Kita coba bincang-bincang sama penjual yang ada di toko ini. Halo tim Deteksi TV sekalian, saat ini kita berada di toko Mas Garuda, ya, toko Mas Garuda yang ada di Pasar Impres. Tapi kita lihat di toko Mas ada transaksi ini. Mana sih sepi ini? Nah. Oh. Ini bagus selimut noh. Yang putih itu bagus itu. Iya. Tidak Pak. Oh sih, ini banyak baju bagus-bagus ya. Ya memang ini kan apa? Baju baru Pak. Oh. Nampak dari media Deteksi TV News akan mengenai ibu yang lagi dagang. No, ini tidur. Sekarang Bu. Beli. Oh, ini nah. Wanita. Apa yang terjadi Bu? Enggak ada yang Iya, berarti ekonomi. Bini kuda galak diajak sini banyak bagus-bagus. Ah, ya dah. Barang belum dipakai masih bagus galau. Iya, tentu harganya kan lebih murah daripada di mall-mall kan itu. Ya dah. Iya, jauh. Kalau di mall 500 mungkin sini separuhnya kan itu. Ini ibu-ibu lah ya pejabatnya galak lagi dia. Hai, sama baik saya ini nah. Wadimor itu berapa sih kok? Berapa? Maaf, berapa? 70. Oh. Makasih kalau 70. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Saat ini kami berada di tengah-tengah jantung Kota Batu Raja, yaitu salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Impres. Tapi bergeser sedikit kami ke atas, yaitu ada satu tempat yang cukup dikenal terutama di kalangan ekonomi masyarakat tengah ke bawah, yaitu Pasar BJ ataupun pakaian-pakaian yang layak pakai. Contohnya ini. Kita mencoba hari ini. Kita ternyata dapat training yang cukup baik, ya, dengan harga yang begitu murah. Kalau di toko, udah saya tanya ini, pasti 300-400. Tapi di sini cukup dengan Rp65.000. Banyak di sini berbagai macam merek, berbagai macam ukuran, dan juga berbagai macam jenis. Inilah Pasar PJ yang ada di Kota Batu Raja. Ikuti kami di Deteksi TV. Selamat siang. Selamat datang di toko Willy Gimstone. Nah, ini tadi pusat batu cincin, segala warna-warni batu ada spiritus, ada lavender, subuh mulung, banyak batu di sini. Mana yang punya nih? Ini udah. Dah. Oh, apa nama toko kita nih dah? Willy Gimstone. Willy Gimstone. Ah, ini siapa nih situ ini? Ini pemain batu galau. Willy Gimstone. Mak mana ceritanya? Situasi sekarang ini terhadap
para pecinta batu akik dan pecinta pembeli. batu ini masih banyak penggemar. Cuma Icen itulah bos yang belum ada nih. Iya. Kira-kira apa penyebabnya nih? Kalau ada pendukung kita kan ada ke kontes tanggal 28-nya nih. Ya. Cuma dukungan belum ada nih. Mana dari pemerintah Baturaja nih kira-kira nih? Iya lah. Hari ini berapa omset yang dicapai? Alhamdulillah kalau pagi ini baru dapat 10%. 10%. Kira-kira cukup dah untuk sewa toko, untuk bayar karyawan? Belum cukup. Belum cukup Iya. Apa harapan kamu sebagai pemilik Willy Gimstone ini terhadap situasi sekarang? Terhadap situasi sekarang cukup bisa bertahan bela jadilah. Cukup bertahan. Terus ke depan lagi apa rencana untuk Ya, tetap bertahan? mudah-mudahan pemerintah Baturaja bisa menjadikan ikon bagi Baturaja nih. Oke, artinya perlu tangan-tangan Nah, khusus ya, iya. agar batu bangkit lagi. Bangkit kembali. Oke, demikian para netizen dimanapun berada, inilah Willy Gimstone di Pasar Pucuk, perempatan Simpang 4. Jalan Seremajaya. Oke, tetap bertahan ya, tetap semangat. Semangat. Pedagang langsung. Oke. Baik, pemirsa Deteksi TV mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami pada siang ini. Kami masih di seputaran kota Baturaja, yaitu Kabupaten Oku, salah satu kabupaten tertua yang ada di Sumatera Selatan. Kita mencoba melihat geliat ekonomi masyarakat yang saat ini boleh dikatakan ada sedikit penurunan, dikatakan sudah situasi kemarau panjang, sehingga di usaha pertanian Kabupaten Oku yang cukup banyak penghasil pertanian yaitu karet, kopi, lada, kelapa sawit, dan semua. Tapi berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Kita saat ini berada di salah satu toko emas yang biasanya kami dikunjungi oleh konsumen, yaitu toko Tiga Putrajaya. Toko emas toko Putrajaya ini boleh dilihat seperti ini. Ini ownernya ini, bukan pembeli, ya, dengan sepinya seperti ini. Oke, kita tanya, jangan yang api saya nih. Nanti saya jawab, kalau nyecek kita tanya. Walaupun suasana sepi tapi cantik dan senyum menawan. Oke, kita tanya Teh. Hari ini gimana penjualan Teh? Masih tetap kebuyur, tapi lumayan sepi sih. Lumayan sepi, masih tetap kebuyur. Nah ini, nih omnya nih. Itu. Jadi maksud saya gini, biasanya tidak seperti hari yang biasa. Ya, benar. Kalau boleh tahu kamu bisa penjualan? Ya, tentu pasar metro Mas berapa sekarang? 5.700.000. 57 yang di sini ya. Iya. Tadi ada di dalam sana kita tanya 54. 53 ya. Beda. Nah, ini pemirsa Deteksi TV sekalian, biasanya yang namanya toko emas ini banyak pembeli, ya. Tapi situasi seperti ini tentu mereka yang tadinya membeli, menyimpan uangnya dengan bentuk emas, selain menabung berhias, tapi saat ini boleh dikatakan banyak yang berjual. Apa betul banyak yang berjual? Hari ini ada berapa yang jual? Ada 5 yang jual, tapi kalau orang yang beli tidak ada. Aduh. Tidak ada satupun ya. Untuk hari ini tidak ada satupun yang beli, tapi yang jual itu ada 5. Menurut ini keterangan dari siapa sih namanya Teh? Epi ya. Pokoknya siapa kan namanya? Hairudin. Jadi memang begitu fenomena saat ini tentang ekonomi dikarenakan oleh situasi, baik itu situasi politik maupun situasi cuaca, kemarau yang begitu panjang, sehingga tingkat ekonomi sangat sulit untuk dikendalikan. Itu saja, Deteksi TV, selamat siang. Pertanian